project kami. Dengan saya Davin Sebastian. Dengan saya Farah Faurin Solima. Dengan saya Putri Fatimah Zahra. Dengan saya Nuriski Manda. Dengan saya Rini Perkasari Oktaviani. Sebelum saya menjelaskan soalnya terlebih dahulu, saya menjelaskan tentang tabel distribusi normal atau yang disebut tabel Z. Yang dimana ini diketahui ada sebuah kurva yang dimana Z-nya itu diakui menjadi 0,54 dan daerah tersebut ini menjadi diarsir yaitu probabilitas antara 0 kurang dari Z kurang dari 0,54 dan mencari tahu nilai Z-nya acuannya adalah di tabel berikut nih. Jadi 0,5-nya ini bisa dilihat nih 0,5 dan 4. Lalu mencari di nilai tengahnya itu berarti Z 0,54 adalah 0,2054 nih. Diketahui. Lalu selanjutnya rumusnya ini untuk mengetahui pendugaan parameter rata-rata adalah di mana parameter adalah rata-rata dikurang Z alfa per 2 dikali S atau disebut itu nu biasanya adalah simpangan baku atau standar deviasi dikurang akar N kurang dari interval atau interval kurang dari sama nih, kurang lebih sama nih, sama di sebelah kiri. Ini simpan rata-rata ditambah Z alfa per 2 dikali S per akar N. Ini yang membedakan antara sisi kiri dan kanan adalah di min dan plusnya. Lalu selanjutnya kita ke soalnya. Yang pertama nih, dari suatu sampel random tersebut nih, dari mahasiswa ini, kita mengetahui nilai N-nya adalah sebesar 256. Rata-ratanya itu 1200. Dan keyakinannya ini adalah 5%. Nih 5%. Dan untuk mengetahui Z-nya adalah 1 dikurang alfa per 2 atau 1 dikurang 0,05, 0,05 dari 5% menjadi 0,95, lalu dibagi 2 menjadi 0,475 setelah melihat dari acuan yang tabel saya jelaskan di awal yaitu menjadi 1,96. Jadi Z A per 2 itu hasilnya sama aja 1,96. Nah, di sini mu-nya itu diketahui 800 atau disebut standar deviasinya itu 800. Nah, langsung kita masukin aja ke dalam rumus semua ini. Yang dimana sudah diketahui X-nya atau simpang rata-rata ini 1200 dikurang Z 0,05 karena di sini A per 2 ya. Jadi A per 2 0,05. 0,05 itu jadi makainya adalah angka 5%-nya ini. Angka 5%-nya ini per 2. Lalu 800 dibagi akar 256 kurang lebih hampir sama ini di sebelah kanannya, hanya yang membedakan adalah minus dan plusnya saja. Di sisi setelah sama dengan ini boleh dihiraukan saja. Lalu di bawahnya kita perhitungkan akar dari 256 yaitu 16 nih, diisi juga di sebelah kanannya karena kan angkanya itu sama saja ya. Nah, yang beda di minus plusnya. Minus plusnya kali ini kita hiraukan saja terlebih dahulu. 800, lalu ini menjadi 0,05 dibagi 2 menjadi 0,25. Lalu kita turunkan lagi 800 dibagi 16 menjadi 50. Kenapa nih 0,025 tiba-tiba 1,96? Jadi ini kan sebenarnya rumusnya 1 dikurang alfa per 2. Jadi karena 1 per 2 itu kan adalah 0,5 kan. Jadi 0,5 dikurang 0,025 itu hasilnya sama aja menjadi 0,475. Jadi hasilnya itu sama aja menjadi 1,96. Lalu selanjutnya ini 1,96 dikali 50 menjadi 98 hasilnya sama. Nah, baru kita menotis minus dan plusnya tersebut menjadi 1200 dikurang 98, 1200 tambah 98 dari sisi kiri dan kanannya. Lalu hasilnya menjadi angka tersebut nih, yang dimana dibacanya parameter adalah 1102 kurang dari interval atau interval kurang dari 1298. Kami akan membahas soal selanjutnya yaitu terdapat sampel random yang terdiri dari 225 karyawan PT Mayora Indonesia yang dipilih untuk diwawancarai yang dianggap tidak terbatas dan terdiri dari seluruh karyawan PT Mayora Indonesia. Dari wawancara itu diketahui rata-rata pengalaman yang dimiliki adalah 8 pekerjaan sebelum bekerja di PT Mayora Indonesia. Jika dianggap deviasi standar pengalaman yang dimiliki karyawan adalah 5 pekerjaan, maka buatlah interval keyakinan sebesar 95% untuk menduga rata-rata jumlah pengalaman pekerjaan yang dimiliki karyawan PT Mayora Indonesia. Kita mengetahui bahwa jumlah sampel yang dimiliki adalah 225 dengan rata-rata 8 dengan deviasi standarnya 100% dikurang 95% sama dengan 5%. Lalu kita memiliki 0,95 dibagi 2 sama dengan 0,475 sama dengan 1,96 yang diambil dari tabel distribusi seperti berikut. 1,9 lalu 6. Dan kita mempunyai simpangan baku populasi adalah 5. Dengan begitu kita bisa memasukkan ke dalam rumus rata-rata 8 dikurang 0,05 dibagi 2
hasil dari 5% ini, desimalnya dibagi 2, dikali 5 bagi akar 225, 8 ditambah 0,05 dibagi 2, dikali 5 dibagi akar 225 sama dengan 1 dikurang 0,05 yang diambil dari desimal dari 5%. Selanjutnya, kita turunkan lagi, 8 dikurang 0,025, hasil dari 0,05 dibagi 2, dikali 5 per 25, dan 8 ditambah 0,025 dikali 5 per 25 sama dengan 1 dikurang 0,05. Kita sudah memiliki angka 0,025 ini dari tabel distribusi, maka kita turunkan lagi 8 dikurang 1,96 dikali 0,2 dari 5 bagi 25. Selanjutnya 8 ditambah 1,96 kali 0,2 sama dengan 1 dikurang 0,05. Lalu kita kalikan 1,96 dikali 0,2 dengan hasil 8 dikurang 0,392, 8 ditambah 0,392 sama dengan 1,005. Maka dari itu kita mendapatkan pendugaan parameter rata-rata dari 7,8 sampai dengan 8,392. Jadi parameter rata-ratanya adalah lebih besar dari 7,608 tapi lebih kecil dari 8,392. Ini saya akan mau menjelaskan soal ketiga, yaitu mencari rata-rata waktu yang dihabiskan mahasiswa BSI dalam menggunakan sosial media. Nah, di sini diketahui banyaknya sampel, yaitu ada di 400, rata-ratanya yaitu 12,5, simpangan baku 100% dikurangi 95% sama dengan 5% dijadikan desimal yaitu 0,05. Nah, di sini untuk mencarikan simpangan baku yaitu 1 dikurangi simpangan baku sama dengan 1 dikurangi 0,05 sama dengan yaitu hasilnya 0,95 untuk mencari 95% ini simpangan baku. Nah, di sini kita mempunyai Z1 dikurangi simpangan baku dibagi 2 sama dengan Z 0,095 dibagi 2 sama dengan Z 0,475. Untuk mendapatkan 0,475 yaitu ada di tabel distribusi yang sebelum dijelaskan. Sama dengan yaitu hasilnya 1,95. Jadi Z simpan baku dibagi 2 sama dengan yaitu 1,96. Nah, untuk mencari sigmanya ini kita ada di 4. Nah, rumusnya udah dicantumkan, ada di seperti ini ya rumusnya. Yaitu kita turunkan saja untuk rata-ratanya ada di 12,5 dikurangi Z 0,05 dibagi 2 dikali 4 simpangan baku atau sigma dibagi akar 400 banyaknya sampel. Nah, di sini turunkan lagi 12,5 rata-ratanya ditambah Z 0,05 dibagi 2 dikali 4 per akar 400 sama dengan 1 dikurangi 0,05. Nah, setelah udah diturunkan dan dihasilkan, yaitu jawabannya untuk mendapatkan rata-rata waktu mahasiswa BSI yang menggunakan sosial media ada di 12,1,8 lebih kecil dari 12,892 ya teman-teman jawabannya. Nah, setelah itu aku mau menjelaskan lagi untuk pendugaan interval proporsi. Untuk perbedaannya itu hanya beda di rumusnya saja. Kalau rumusnya kita harus mencari SP sama dengan akar populasi di buka kurung 1 dikurang populasi tutup kurung dibagi N, banyaknya sampel. Soal pertama yaitu mencari interval keyakinan proporsi pengangguran di daerah itu dengan menggunakan tingkat keyakinannya ada di 90%. Nah, untuk jawabannya yaitu kita udah diketahui banyaknya sampel yaitu ada di 1000, rata-ratanya ada di 70, dan untuk mencari simpangan baku 90%, 1 dikurangi simpangan baku sama dengan 90%, hasilnya itu 0,9. Nah, untuk mencari simpangan baku 100% dikurangi 90% sama dengan yaitu 10%, dijadikan desimal yaitu 0,1. Nah, di sini kita punya Z-nya itu 1 dikurang simpangan baku dibagi 2 sama dengan Z 0,09 dibagi 2 sama dengan Z 0,490. Untuk mencari ini pastinya ada di tabel distribusi sebelumnya yang udah dijelaskan, hasilnya itu ada di 1,65. Jadi Z simpangan baku sama dengan dibagi 2 hasilnya itu 1,65.
Nah, untuk mencari populasi yaitu ada di rumusnya rata-rata dibagi banyaknya sampel. Rata-rata yaitu atau nilai tengah 70 dibagi 1000 hasilnya 0,07. Nah, untuk rumusnya mencari ini kita harus mencari simpangan interval yang udah dicantum rumusnya yang udah di bawah ini nih rumus ini ya. Dan untuk rumus ini kita harus mencari populasi tidak terbatas dulu. Rumusnya yaitu SP sama dengan akar populasi buka kurung 1 dikurangi populasi dibagi N banyaknya sampel, tinggal diturunkan saja populasinya yaitu ada di 0,07 dikali 1, dikali 1 dikurangi 0,07 buka kurung dibagi 1000 banyaknya sampel. Nah, setelah udah diturunkan dan dihasilkan yaitu mendapatkan akar 0,00651. Udah diakarin hasilnya yaitu 0,0080685. Ini hasil SP-nya atau simpangan populasi populasi tidak terbatasnya ya teman-teman. Nah, untuk rumusnya kita turunkan saja. Nah, populasi dikurangin 0,7, populasinya ada di 0,07 dikurangin ZN per 2 yaitu ada di 1,65. Nah, SP-nya itu yang tadi kita udah hasilkan 0,80685 ya kan. Nah, terus untuk ZA per 2 0,07 ditambah SP-nya ditambah 1,65 dikurangin 0,08065 sama dengan 1 dikurangin simpangan baku. Nah, setelah udah diturunkan dan dihasilkan yaitu untuk hasil dari populasinya yaitu hasilnya 5,66% lebih kecil dari 8,33% hasilnya ya teman-teman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Oke, soal selanjutnya langsung saja. Di sini sudah diketahui N yaitu 200, X bar atau rata-ratanya itu adalah 50. 1 minus alfa atau tingkat keyakinan itu adalah 95% sama dengan 0,95. Sedangkan alfanya itu adalah 100% dikurang 95% sama dengan 5% atau sama dengan 0,05. Langkah selanjutnya adalah mencari Z alfa per 2. Cara mencarinya adalah Z1 minus alfa per 2 sama dengan Z 0,95 per 2 ketemu Z 0,475 sama dengan 1,96. Jadi Z alfa per 2 nya itu adalah 1,96. 1,96 itu dari mana? Dari tabel Z yang sudah dijelaskan di awal tadi. Nah, langkah selanjutnya adalah mencari P topi atau peluang sampelnya. Caranya adalah X bar dibagi N sama dengan 50 dibagi 200 hasilnya 0,25. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mencari SP. Karena di sini SP-nya belum diketahui. Nah, rumus mencari SP itu adalah akar dari P topi dikali 1 minus P topi dibagi N. Langsung saja dimasukkan angkanya yaitu akar dari 0,25 dikali 1 minus 0,25 dibagi 200. Ketemu hasil akhirnya itu adalah akar dari 0,00009375. Hasilnya sama dengan 0,03061. Karena semuanya sudah diketahui, maka langsung saja dimasukkan ke dalam rumusnya yaitu P besar sama dengan P topi dikurang Z alfa per 2 dikali SP kurang dari P besar kurang dari P topi ditambah Z alfa per 2 dikali SP sama dengan 1 minus alfa atau tingkat keyakinannya. Langsung saja dimasukkan angkanya yaitu 0,25 dikurang 1,96 dikali 0,03061 kurang dari P besar kurang dari 0,25 ditambah 1,96 dikali 0,03061 sama dengan 1 minus alfa. Langsung ketemu hasilnya yaitu 19% kurang dari P besar kurang dari 30,9% atau bisa kita bulatkan menjadi 31%. Nah, dari jawaban ini kita bisa menyimpulkan bahwa dengan keyakinan 95% bahwa si alumni yang bekerja sambil kuliah ini berada pada selang antara 19% dan 31% seperti itu. Lalu untuk soal selanjutnya, di sini ada sebuah perusahaan ingin mengetahui proporsi penghasilan karyawannya setiap bulannya. Nah, di sini diketahui nilai N-nya itu adalah 150, nilai X bar-nya atau nilai rata-ratanya ini adalah 45, 1 dikurang alfa atau nilai keyakinannya ini adalah 98% yang diperkecil lagi menjadi 0,98. Lalu di sini ada alfa atau nilai keyakinannya sama dengan 100% dikurang 98% sama dengan 2% yang diperkecil menjadi 0,02. Lalu di sini ada Z1 dikurang alfa per 2 sama dengan Z 0,98 per 2 yang dimana 0,98 ini dari nilai keyakinan 98% yang diperkecil menjadi 0,98. Lalu sama dengan Z 0,49
sama dengan 2,33. Jadi nilai Z alfa per 2-nya ini adalah 2,33. Lalu kita mencari nilai proporsinya. Nilai proporsinya ini ada X bar atau nilai rata-ratanya per N sama dengan 45 per 150 sama dengan 0,3. Lalu di sini kita turunkan 0,3 dikurang 2,33 dikali 0,0374166. Nah, di sini kita seperti video yang seperti yang dijelaskan sebelumnya, untuk kita sisihkan dulu karena yang membedakannya ini hanya plus dan minusnya saja. Lalu kita turunkan lagi di sini menjadi 0,3 dikurang 2,33 dikali 0,0374166 lebih kecil dari nilai proporsinya. Lalu selanjutnya nilai proporsinya juga lebih kecil dari 0,3 ditambah 233 dikali 0,0374166. Lalu di sini kita pindah untuk mencari nilai populasi tidak terbatasnya. Nah, di sini ada SP akar dari P buka kurung 1 per P dalam kurung per N. Lalu di sini ada akar dari 0,3 buka kurung 1 dikurang 0,3 sama per 150. Nah, di sini ada akar dari 0,3 dikali 0,7 per 150. Sama dengan akar dari 0,21 per 150 sama dengan akar dari 0,0014 sama dengan 0,0374166. Lalu kita nyari nilai proporsinya lagi. Kita turun ke sini, P buka kurung 0,3 dikurang 2,33 dikali 0,374166 yang lebih kecil dari nilai proporsinya, sedangkan nilai proporsinya juga lebih kecil dari 0,3 ditambah 2,33 dikali 0,374166. Kita turunkan lagi ke sini, jadi 0,3 dikurang 0,0871806 lebih kecil dari nilai proporsinya, sedangkan nilai proporsinya juga lebih kecil dari 0,3 ditambah 0,0871806. Lalu kita turunkan lagi ke sini nilai proporsinya, yaitu 0,21282 lebih kecil dari nilai proporsinya, sedangkan nilai proporsinya juga lebih kecil dari 0,3781806. Lalu kita turunkan lagi ke sini menjadi 21,28% yang lebih kecil lagi, nilainya lebih kecil dari nilai proporsi. Sedangkan nilai proporsi selanjutnya, nilai proporsinya juga lebih kecil dari 38,72%. Dan dari saya, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.